Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahma Aziza dengan NIM 4322511173 dari kelas HIP 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil surveillance epidemiologi mengenai hasil pengukuran kesehatan kerja di PTX. Di sini saya akan membahas dua hasil utama yang ditemukan, yaitu gangguan pendengaran akibat pajanan kebisingan dan juga gangguan pernapasan yang berkaitan dengan kebiasaan merokok. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai rekomendasi program pengendalian berdasarkan hasil surveillance tersebut. Nah, di slide ini menunjukkan hasil pemeriksaan audiometri terhadap 80 pekerja. Dari hasil tersebut, bisa kita lihat bahwa 58 pekerja atau sekitar 72,5% masih memiliki fungsi pendengaran normal, sedangkan 22 pekerja atau sekitar 27,5% mengalami gangguan pendengaran. Nah, di sini juga saya tampilkan alur risiko yang menjelaskan bagaimana kebisingan dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Prosesnya dimulai dari paparan kebisingan di area kerja dengan intensitas sekitar 85 hingga 92 desibel. Jika pajanan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka sel rambut pada koklea dapat mengalami kerusakan permanen hingga menimbulkan penurunan kemampuan pendengaran yang dapat terdeteksi melalui pemeriksaan audiometri. Namun demikian, hasil surveillance ini perlu diinterpretasikan secara objektif. Gangguan pendengaran ini ditemukan baik pada pekerja di area dengan kebisingan sedang maupun tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat faktor lain yang ikut mempengaruhi seperti usia pekerja, lama masa kerja, kepatuhan dalam menggunakan earplug atau earmuff, riwayat penyakit telinga, dan lain-lain. Nah, berdasarkan data yang tersedia, kebisingan merupakan faktor risiko yang penting tapi belum dapat disimpulkan sebagai satu-satunya penyebab gangguan pendengaran. Selanjutnya adalah hasil surveillance mengenai kebiasaan merokok pada pekerja. Dari total 80 pekerja, terdapat 62 pekerja atau sekitar 77,5% yang merupakan perokok aktif, sedangkan 18 pekerja atau sekitar 22,5% tidak merokok. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa keluhan pernapasan seperti batuk, sesak napas, mengi, serta hasil pemeriksaan ronsen dada yang abnormal lebih banyak ditemukan pada kelompok pekerja yang merokok, terutama pada pekerja dengan konsumsi rokok yang lebih tinggi. Namun hasil ini perlu dibaca secara hati-hati ya, karena data yang tersedia itu belum mencantumkan informasi mengenai durasi merokok, riwayat penyakit paru sebelumnya, maupun tingkat pajanan debu di tempat kerja. Oleh karena itu, hubungan yang ditemukan masih berupa kecenderungan dan belum dapat langsung disimpulkan sebagai hubungan sebab akibat. Berdasarkan hasil surveillance yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa prevalensi pekerja yang merokok di PTX tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai 77,5%. Selain itu, keluhan gangguan pernapasan juga lebih banyak ditemukan pada kelompok pekerja yang merokok dibandingkan dengan pekerja yang tidak merokok. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan merokok ini kemungkinan menjadi faktor risiko utama terhadap terjadinya gangguan pernapasan pada pekerja. Namun, kita juga perlu tetap berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil surveillance karena ini menunjukkan adanya kecenderungan hubungan, tapi masih diperlukan data tambahan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi agar hubungan sebab akibat itu dapat dibuktikan dengan lebih kuat. Nah, berdasarkan hasil surveillance tersebut, berikut beberapa program pengendalian yang saya sarankan pada kasus yang pertama. Untuk program jangka pendek, perusahaan dapat melakukan pendataan pekerja pada pekerja yang merokok, melakukan monitoring terhadap keluhan pernapasan seperti batuk, sesak napas, dan mengi. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan ronsen atau fungsi paru pada pekerja yang berisiko, serta menyediakan smoking area yang terpisah dari area kerja utama. Sedangkan untuk program jangka panjang, perusahaan dapat menyelenggarakan program berhenti merokok secara bertahap, memberikan penghargaan kepada pekerja yang menerapkan gaya hidup sehat, menyelenggarakan kegiatan olahraga rutin perusahaan, dan juga monitoring kesehatan secara berkala setiap tahun. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi program pengendalian berdasarkan hasil surveillance gangguan pendengaran atau audiometri. Untuk jangka pendek, perusahaan perlu mengidentifikasi pekerja yang bekerja pada area dengan tingkat kebisingan 85 desibel atau lebih. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan audiometri awal sebagai data dasar dan pemeriksaan audiometri secara berkala untuk memantau perubahan fungsi pendengaran pekerja. Selain itu, perusahaan juga perlu memonitor kepatuhan penggunaan earplug atau earmuff, kemudian memberikan edukasi mengenai bahaya kebisingan serta
mengevaluasi hasil audiometri bagi pekerja yang mengalami penurunan pendengaran, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan. Sedangkan untuk program jangka panjang, perusahaan dapat menerapkan hearing conservation program. Nah, program ini meliputi rekayasa teknik untuk menurunkan tingkat kebisingan mesin, rotasi kerja dan pembatasan durasi pajanan kebisingan, preventive maintenance mesin secara berkala, serta evaluasi tren hasil audiometri setiap tahun sebagai bagian dari surveillance kesehatan kerja. Nah, dari adanya program tersebut, harapannya gangguan pendengaran akibat kebisingan dapat dicegah sejak dini dan kesehatan pendengaran pekerja dapat terjaga dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya, rekomendasi pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Pada risiko yang berkaitan dengan kebiasaan merokok, eliminasi dan substitusi belum memungkinkan ya untuk dilakukan. Oleh karena itu pengendaliannya lebih difokuskan pada rekayasa teknik seperti penyediaan smoking area yang terpisah dari area kerja utama serta perbaikan ventilasi udara. Selanjutnya, pengendalian administratif dilakukan melalui penerapan larangan merokok di area produksi, pemberian sanksi bagi pelanggar, pemeriksaan kesehatan paru secara berkala, juga pendataan pekerja yang merokok. Sementara itu, pada risiko kebisingan, pengendalian dapat dilakukan melalui pemasangan peredam suara pada mesin, preventive maintenance untuk mengurangi kebisingan, rotasi pekerja, pembatasan durasi pajanan kebisingan, pemeriksaan audiometri berkala, serta penggunaan earplug atau earmuff pada area dengan tingkat kebisingan lebih dari 85 desibel. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.